Hari ini akan saya jelaskan sedikit mengenai perkembangan awal daripada prenatal period, yaitu yang kita sebut dengan nama periode embryonik. Ini diawali dengan terjadinya suatu fertilisasi di mana sel telur atau ovum akan bergabung dengan spermatozoon untuk membentuk zigot. Jadi di sini zigotnya bisa berbentuk laki-laki kalau terjadi 44 plus XY, dan akan jadi wanita kalau kromosomnya terdiri atas 44 plus X. Kita ketahui bahwa spermatozoon itu diproduksi oleh testis, kemudian dibawa ke epididymis, menuju vas deferens, kemudian ampulla vas deferens akan bergabung dengan cairan dari glandula semilunaris dan membentuk ductus ejaculatorius. Kalau pada wanita, ovum akan mengalami perubahan di dalam ovarium sehingga siap menjadi ovum yang untuk dibuahi. Ya, awalnya ovum akan terlepas dari ovarium, akan ditangkap oleh tangan-tangan tuba uterina untuk dimasukkan ke dalam tuba. Dan fertilisasi umumnya terjadi di dalam tuba. Jadi di dalam tuba sudah terbentuk zigot, dan zigot akan bergerak menuju ke arah kavitas uteri. Dan di dalam uteruslah zigot itu akan berkembang untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, inilah sedikit penjelasan mengenai bagaimana proses perkembangan dari ovum sehingga terjadi ovulasi dan akan terbentuk corpus luteum. Nah, ini jadi pusat ovulasi ditangkap oleh fimbrie untuk dimasukkan ke dalam tuba uterina. Nah, ini proses fertilisasi di mana yang baik cuma satu spermatozoon yang bisa menembus ke dalam ovum. Sebab konsep di dalam pembentukan organisme ini adalah jumlah kromosom harus tetap. Karena spermatozoon membawa separuh jumlah kromosom, ovum membawa separuh jumlah kromosom. Kalau dua-duanya bersatu akan jumlah kromosom menjadi kromosom normal. Maka itu tidak mungkin dua sperma yang akan menghasilkan organisme, karena jumlah kromosom akan jauh lebih banyak dari normal. So, lebih satu saja atau kurang satu saja, maka akan terjadi kelainan yang hebat pada organisme yang terbentuk. Nah, ini bagaimana caranya terjadi fertilisasi. Nah, ini perjalanan dari zigot yang pada mulanya cuma satu sel, kemudian dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan terakhir pada hari ketiga sudah berbentuk morula. Tapi masih dibungkus oleh suatu lapisnya yang kita sebut dengan zona pellucida, sehingga zigot tidak bisa membesar. Nah, memasuki hari keempat, dia masuk ke dalam kavitas uteri. Di sini baru zona pellucida hilang, sehingga morula akan berubah menjadi blastopis. Dan sel sudah mengelompok menjadi dua jenis sel, yang menjadi outer cell mass dan inner cell mass. Outer cell mass itu kita sebut dengan nama trophoblast yang akan membentuk membran fetal, sedangkan inner cell mass kita sebut dengan nama embryoblast, yaitu yang akan menjadi embrio.
Dan pada hari ke-5,5 atau 5 atau ke-6, maka Blastokis akan mengadakan implantasi pada dinding dari uterus. Jadi makin lama zigot itu makin terbenam masuk ke dalam dinding uterus, sehingga akhirnya pada akhir minggu kedua seluruh Blastokis sudah terbenam di dalam endometrium. Nah, memasuki minggu ketiga, embrio masih terdiri atas suatu lempengan yang kita sebut dengan nama discus embryonicus. Hanya saat ini masih terdiri ada dua lapis, yaitu hipoblast dan epiblast, sehingga disebut dengan nama discus embryonicus bilaminalis. Sehingga pada awal minggu ketiga, pada permukaan dorsal dari epiblast, di bagian garis median dari bagian caudal discus embryonicus terbentuk suatu cekungan yang kita sebut dengan nama sulcus primitivus. Dan di bagian kranial dari sulcus ini terdapat satu tonjolan yang kita sebut dengan nama nodus primitivus. Setelah terbentuknya sulcus ini, maka sebagian dari epiblast akan mengalami invaginasi untuk masuk di antara lapisan epiblast dan hipoblast. Dan di sini kemudian epiblast akan membentuk jaringan baru yang kita sebut dengan nama mesoderm. Dan dia akan mengganti hipoblast dengan membentuk jaringan baru yang kita sebut dengan nama endoderm. Sedangkan sel-sel di sekitar nodus primitivus juga akan mengalami invaginasi dan berjalan pada garis median di antara epiblast dan hipoblast. Dia di sini akan membentuk suatu struktur yang kita sebut dengan nama notochord. Tapi tidak bisa ke arah kranial, karena di bagian kranial antara epiblast dan hipoblast akan menempel dengan kuat, sehingga dia akan terbentur pada garis yang akan menjadi membrana bucco pharyngealis. Sehingga pada saat ini discus embryonicus sudah terdiri atas 3 lapis, sehingga disebut dengan nama discus embryonicus trilaminalis. Yaitu di dorsal terdapat lapisan ectoderm, di tengah terdapat lapisan mesoderm, dan di paling sentral kita dapatkan lapisan endoderm. Di bagian kranial dari discus embryonicus, di garis median kita menemukan ada notochord, sehingga mesoderm bagian kanan dan kiri akan terpisah oleh adanya notochord. Dan pada saat ini antara ectoderm dan endoderm di bagian kranial akan menempel satu dengan lain membentuk membrana bucco pharyngealis. Begitu juga di bagian caudal, dia menempel satu dengan lain membentuk membrana cloacalis. Nah, dari ketiga lapis inilah kemudian akan terbentuk semua struktur dan semua organ yang ada pada tubuh manusia. Nah, pada minggu keempat, discus embryonicus akan melipatkan diri, di mana kedua bagian latar akan saling mendekat,
dan bagian kranial dan bagian kaudal juga saling mendekat. Sehingga keempat bagian ini, kranial, kaudal, dan kedua bagian lateral akan menyatu di bagian ventral daripada embrio. Sehingga dengan demikian terbentuklah suatu organisme yang ada rongga di dalamnya dan lapisan keluarnya terdiri atas ektoderm. Nah, organisme yang baru inilah yang kita sebut dengan nama embrio. Jadi embrio sudah mulai terbentuk pada awal minggu keempat. Dan dari masing-masing lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm kemudian akan terbentuk organ maupun struktur. Nah, ini gambar ini menunjukkan dia melipat dalam arah kranial kaudal. Nah, ini gambar ini menunjukkan adanya sulcus primitivus dengan nodus primitivus. Nah, dari lapisan ektoderm, kemudian yang pertama kali terlihat adalah neural plate, yaitu cikal bakal dari susunan saraf. Dan di bagian lateral itu terbentuk beberapa tonjolan-tonjolan yang kita sebut dengan nama somit. Inilah terbentuk dari mesoderm. Nah, neural plate ini kemudian tepi-tepinya akan melengkung, akan saling mendekat satu dengan lain, sehingga pada mulanya berbentuk plate, tapi selanjutnya akan menjadi suatu tabung, sehingga disebut dengan nama neural tube. Sehingga di bagian kranialnya ada lubang yang kita sebut dengan nama neuroporus. Begitu juga di bagian kaudalnya. Yang kranial disebut neuroporus cranialis, yang kaudal disebut neuroporus caudalis. Dan neuroporus ini akan menutup pada hari ke-24 dari perkembangan, terutama neuroporus yang kranial. Dan pada hari ke-26 menutup neuroporus caudalis. Dan penutupan neuroporus ini sangat dipengaruhi oleh suatu vitamin yang kita sebut dengan nama folik, asam folat. Jadi kalau terjadi kekurangan asam folat, maka neuroporus ini tidak bisa menutup. Maka itu pada orang yang hamil sangat membutuhkan asam folat ini. Nah, ini pada hari ke-25, jadi sudah neuroporus anterior atau neuron porus akan menutup. Dan pada hari ke-27, 28, neuroporus posterior akan juga menutup. Nah, di sini kelihatan bagaimana seluruh tubuh embrio akan dilapisi oleh ektoderm. Nah, di dalam perkembangannya, ektoderm itu akan menjadi beberapa struktur yang penting, yaitu sistema nervus centralis dan periferis dan perifer, kemudian juga membentuk epidermis, juga membentuk
alat-alat panca indera membentuk glandula hipofisis, glandula mame, glandula lacrimalis, dan juga email daripada gigi. Dari mesoderm. Mesoderm awalnya terbagi jadi 3 bagian, yaitu paraksial mesoderm yang dekat garis median. Kemudian di tengah-tengah mesoderm intermedius, dan paling samping adalah mesoderm lateral plate, lamina lateralis. Nah, di sini terlihat mesoderm yang lamina lateralis yang terdiri atas 2 lapis, yaitu lapisan somatik dan lapisan visceral. Lapisan visceral ini akan membentuk dinding dari saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan sebagian dari saluran urinarius. Nah, dari paraksial mesoderm kemudian akan terbentuk beberapa struktur penting, yaitu membentuk dermatom yang akan menjadi dermis, terbentuk miotom akan menjadi otot-otot skelet, dan juga terbentuk sklerotom. Nah, sklerotom inilah yang membentuk jaringan ikat. Contohnya adalah tulang atau osius, kartilago, jaringan ikat, begitu juga dengan pembungkus-pembungkusnya. Awalnya, para mesoderm paraksial ini akan terjadi segmen-segmen, dan segmen-segmennya itu disebut dengan nama somit. Dan somit mulai terbentuk pada hari ke-20 dari perkembangan dan berakhir pada hari ke-30 dari perkembangan. Dan rata-rata tiap hari terbentuk 3 somit. Sehingga pada umur embrio antara hari ke-20 sampai hari ke-20 sering dinyatakan dengan jumlah somit yang ada. Maka itu sering dikatakan embrio dengan 16 somit, embrio dengan 25 somit, dan sebagainya. Sedangkan dari mesoderm intermedius, ini akan membentuk terutama sistema urinarius dan sistema genitalis. Tapi sebagian dari sistema urinarius, terutama mengenai fisika urinaria dan uretra, itu mendapatkan juga sebagian dari endoderm. Sehingga dengan demikian, dengan terbentuknya semua organ dan semua struktur, sehingga pada akhir minggu ke-8 itu sudah terbentuk suatu organisme yang sama dengan induknya. Dan dalam hal ini hampir semua organ dan jaringan sudah mendekati sempurna. Sehingga dengan memasuki minggu ke-9, namanya tidak lagi disebut dengan nama embrio, tapi disebut dengan nama fetus. Dan selanjutnya, stadium
prenatal berubah menjadi periode fetalis. Jadi semua organ dan semua jaringan itu praktis terbentuk antara minggu ke-3 sampai minggu ke-8. Sehingga pada minggu-minggu ini embrio sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh luar atau pengaruh dari dalam yang berbentuk gen atau kromosom. Sehingga kelainan kongenital akan banyak terjadi selama periode embrionik ini, terutama antara minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-8. Kalau sebelum minggu ke-3 terkena hal-hal yang berbahaya, maka kemungkinan hanya 2, yaitu seluruh embrio akan mati atau dia akan sembuh sama sekali. Tapi sangat berbahaya adalah kalau masuknya teratogen atau jaringan yang bisa mengganggu perkembangan antara minggu ke-3 sampai dengan minggu ke-8.